Halo semua, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita tekan dulu tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang paling pertama. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Nama Indonesia semakin mencuat di dunia. Sukses menyelenggarakan perhelatan akbar KTT G20 di Bali pada minggu yang lalu, sebagai kepala negara yang menyuarakan perdamaian ke seluruh dunia, membuat Presiden Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sangat dihargai di seluruh dunia. Bahkan baru-baru ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan membangun monumen Presiden Jokowi bersama dengan para pemimpin dunia yang telah membantu Ukraina dalam perang menghadapi Rusia. Lansir dari jakartainsider.id, Ukraina dengan permintaan Presiden Volodymyr Zelensky dalam perencanaan pembangunan monumen para pemimpin dunia ataupun para petinggi negara, termasuk juga Presiden Indonesia Joko Widodo, yang akan dibangun dalam waktu dekat. Perencanaan pembangunan monumen yang diinginkan oleh Presiden Zelensky ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas bantuan yang telah diberikan oleh para pemimpin dunia yang berkontribusi dalam membantu Ukraina pada perang melawan Rusia. Zelensky juga berencana membangun monumen Presiden Jokowi karena sosok Jokowi bagi Zelensky adalah sosok yang paling membantu Ukraina dalam menghadapi Rusia. Zelensky dan Jokowi sempat bertemu membahas soal perdamaian dan peperangan yang terjadi di Ukraina serta konflik yang masih tegang pada bulan Juni lalu, yang mana Presiden Jokowi mengunjungi Zelensky di Kiev, ibu kota Ukraina. Vasil Hamyanin yang kini menjabat duta besar Ukraina untuk Indonesia membenarkan hal itu. Ia mengatakan bahwasanya perencanaan pembangunan monumen ini sebagai bentuk kemerdekaan dan juga penghargaan serta persahabatan dari Ukraina dan Indonesia, termasuk satu diantaranya adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Zelensky juga memuji keberanian Presiden Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke Ukraina untuk dapat berbicara dan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam pertemuan Juni lalu bersama Zelensky di Ukraina, tepatnya di ibu kota Kiev, Jokowi sempat membahas tentang kondisi dan situasi di Kiev. Bahasan lainnya adalah tentang pasokan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina, kebutuhan pangan serta pendidikan Ukraina yang menjadi tujuan Jokowi datang dan melihat langsung situasi dan kondisi di Ukraina. Sejauh ini sudah ada beberapa pemimpin dunia yang namanya juga akan dituliskan dalam monumen tersebut, seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Polandia Andrzej Duda, dan Presiden Joko Widodo. Langkah Presiden Jokowi mendapatkan pujian sebagai pemimpin Asia pertama yang berkunjung ke wilayah konflik. Salah satunya datang dari Joe Samad, seorang pengamat politik asal Malaysia. Dalam hal ini, Joe menuliskan kesedihannya mengenai kemerosotan pemerintah di Malaysia di samping kekagumannya terhadap Presiden Jokowi ini. Pernyataan tersebut ia tulis dalam bentuk sebuah tulisan yang berjudul Malaysia Running on Empty, Seeking a Jokowi, yang dipublikasikan di Free Malaysia Today pada tanggal 25 Juni 2022 lalu. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bagaimana kekaguman banyak orang Malaysia mengenai misi perdamaian yang dibawa Jokowi ke Eropa. Dilihat dari banyaknya unggahan di media sosial, sebagian besar orang Malaysia diakuinya mengkagumi Presiden Jokowi, kata Joe dalam tulisannya. Pengamat politik tersebut menggambarkan bahwa orang-orang Malaysia mengkagumi kerendahan hati, keanggunan, dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Indonesia disebut-sebut begitu terkenal di panggung internasional.
Sedangkan ia menyebutkan Malaysia hanya berjalan dengan kekosongan dan membelakangi dinding. Di dalam tulisannya, perawakannya dalam kurung Jokowi telah berkembang pesat di panggung internasional sehingga Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan bahwa Jokowi akan bertemu dengan para pemimpin Ukraina dan Rusia untuk mengadvokasi perdamaian. Dikutip dari pikiranrakyat.com yang berjudul "Misi Perdamaian ke Rusia dan Ukraina dipuji pakar politik Malaysia, kita butuh Jokowi." Jo Samad melalui tulisannya juga mengkritik beberapa kebijakan pemerintahan Malaysia yang dinilai buruk. Salah satu yang ia singgung mengenai Menteri Pertahanan Menhan Malaysia, Hishamuddin Hussein, yang belum lama ini mempertimbangkan untuk membangun kebun sayur di kamp-kamp tentara demi memastikan ketahanan pangan. Dengan tentara akan menjaga ketahanan pangan bangsa. Siapa yang akan melindungi bangsa dari musuh-musuhnya? Tulisnya menyindir Menhan. Sederet kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia yang dinilai buruk menurutnya telah membuat negara hampir menjadi negara paria, sehingga Malaysia dijauhi oleh investor dan para pemimpin dunia. Untuk memperbaiki kondisi negara, Jo juga mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya membutuhkan sosok pemimpin seperti Presiden Jokowi. Dalam tulisannya dikutip, "Malaysia sangat membutuhkan Jokowi versi kita sendiri," kata Jo di bagian akhir tulisannya. Melihat pemberitaan-pemberitaan Indonesia di mata dunia yang membanggakan, harus kita pahami untuk tambah mencintai negeri ini. Dukung terus Indonesia untuk jadi lebih baik. Demikian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah, lalu tulis pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video berikutnya.